Halo teman-teman, hari ini yang kita bahas tentang Natalie Holzer. Beritanya sedang ramai di media sosial dikarenakan imbas dari pernyataannya bahwa tunjangan dari Kang Sule yang sebesar 25 juta itu dirasa kurang untuk biaya hidup Azam. Mari kita lihat di sini, kurang apa tidak sih biaya 25 ini untuk Azam? Bagaimanakah menurut semesta ya? Bagaimanakah menurut semesta? Apakah 25 juta itu kurang untuk Azam? Ada simbol berbuatlah yang penting-penting, yang artinya uang 25 juta kalau dipergunakan untuk hal yang penting-penting untuk Azam ya bisa dikatakan cukup. Tapi kalau untuk hal-hal yang begitu nggak penting, ya tetap kurang. Yang namanya hidup kurang dan nggak kurang itu juga tergantung dari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikirnya terlalu tinggi, ya tentunya kebutuhan yang kamu beli juga terlalu tinggi dan itu juga bisa membuat kurang. Tapi kalau kamu mensyukuri dengan memanfaatkan baik-baik uang tersebut, bisa cukup loh ya. Makanya di sini berpikirlah yang penting-penting, berbuatlah yang penting-penting, belanjalah yang urgent-urgent saja, kayak begitu. Sebenarnya rasa cinta Kang Sule pada Azam ini sangat luar biasa. Sebagai bapak dia sudah bertanggung jawab. Ada Raja Cangkir, seorang kepala keluarga yang begitu mengasihi Azam, tidak hitung-hitungan ya, kayak seperti itu. Jadi yang dimaksud tidak hitung-hitungan ini, dia sudah bertanggung jawab sebaik mungkin pada Azam. Yang saya tahu dia memang memberikan santunan 25 juta setiap bulannya. Juga menurut Kang Sule dia juga nyicil mobil untuk ke Azam. Dan dulu juga saya pernah membaca bahwa Kang Sule ini juga sudah memberikan rumah untuk Azam. Itu menurut pemberitaan, benar dan yang saya nggak tahu ya. Tapi pemberitaannya seperti itu. Jadi di sini kalau menurut semesta Kang Sule ini sudah baik loh Natalie untuk dirimu dan untuk anakmu. Sudah baik. Ada simbol seorang pemuda membawa cangkir, yang artinya rasa cinta Kang Sule ini juga luar biasa pada Azam ini. Banyak loh orang tua yang sudah bercerai kemudian nggak tanggung jawab kepada anaknya ya. Makanya di sini harusnya Natalie ada rasa syukur terhadap Kang Sule yang sudah bertanggung jawab pada anaknya. Harusnya begitu. Apa yang sudah dilakukan Kang Sule janganlah membuat dirimu sakit hati. Tetap semangat di dalam hidup. Jadi begini, Natalie kan orangnya suka curhat di media sosial ya teman-teman. Ketika Kang Sule menanggapi balik, ya kamu jangan sakit hati, karena kamu yang sudah memulai percakapan tersebut, masalah tersebut, seperti tentang biaya rumah sakit Azam yang sekian, saya bayar sendiri dan lain sebagainya. Untuk apa sih semuanya itu diungkap di media sosial? Tujuannya apa? Nanti kalau dibalas Kang Sule jadinya tersakiti. Nah, ini loh ya. Kalau dilihat dari raut wajahnya, Natalie ini orangnya memang agak mudah berubah-ubah pendiriannya. Juga mudah terpancing emosinya. Tidak fokus pada satu titik dalam hidupnya. Mudah terpengaruhi, mudah galau dan lain sebagainya. Dan itu juga membuat dia agak berubah-ubah dalam pendiriannya. Dan disinilah yang membuat dia juga mudah terpengaruh oleh orang-orang atau pendapat-pendapat netizen atau terpancing dengan komen-komen netizen dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi di simbol-simbol ini. Berpikirlah yang penting, belilah kebutuhan Azam yang penting. Karena di sini Kang Sule juga sudah bertanggung jawab kepada anaknya. Sedang anak Kang Sule ini bukan Azam saja, banyak yang harus dipikirkan juga masa depannya.
Dan di sini Kang Sule juga nggak segan-segan mencoba dengan Asam, mengunjungi Asam. Kurang apa? Kamu jangan merasa tersakiti dengan kata-kata Kang Sule ketika Kang Sule membalas dari perkataanmu di media sosial, ya. Kemudian di sini ada bendera merah yang artinya bisa melampaui masa-masa yang seperti ini, yang pada akhirnya gonjang-ganjing ini akan reda seiring waktu, ya teman-teman. Kita gali mengenai tersakiti. Mengapa Natalie merasa tersakiti di sini? Tersakiti disebabkan apakah? Dia bimbang dalam melangkah masa depan saya harus bagaimana. Anak saya ini masa depannya harus bagaimana. Kebimbangan-kebimbangan itu membuat dia menjadi sensitif dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dimaklumi ya, Natalie ini single parent sekalipun ditopang oleh Kang Sule. Tapi Natalie ini juga ada adik-adiknya yang harus dirawat dan diperhatikan. Disinilah ada kegalauan Natalie, masa depan saya harus bagaimana. Rencana-rencana itu banyak, tapi begitu akan melangkah ada kekhawatiran yang ini dan itu dan lain sebagainya. Dan di sini dia juga belum bisa melupakan masa lalu. Jadi Natalie ini juga belum bisa melupakan Kang Sule. Kejadian-kejadian bersama Kang Sule itu belum bisa melupakan. Kamu membutuhkan waktu untuk melupakan masa lalu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu baik buruknya. Ketika kamu masih menggenggam erat masa lalumu yang ada, mungkin ada rasa sakit hati yang kamu rasakan hingga saat ini. Jadi intinya Natalie ini harus legowo menerima kondisi yang ada. Toh dia yang menggugat cerai bukan Kang Sule. Ketika kamu menggugat cerai harus ada atau harus berani menanggung konsekuensinya. Nah, ketika kamu menggugat cerai tapi kamu belum bisa melupakan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, yang pada akhirnya mulai seperti ini, ya, saling sindir menyindir di media sosial. Kemudian, apa yang membuat Natalie tersakiti? Ada simbol tekanan mental, depresi, kepikiran, ada unek-unek yang dirasakan di dalam hati dan belum dikeluarkan. Dan pada akhirnya ada celah sedikit meledaklah apa yang dirasakan di hati itu. Jadi seperti ini teman-teman, Natalie kan public figure, pastinya kalau ada sesuatu itu ditahan dulu. Padahal aslinya Natalie ini kalau ada sesuatu pinginnya belak-belakan. Tapi karena dia public figure makanya ditahan dulu kalau ada sesuatu, diempet ketika nggak kuat akhirnya meledak duar seperti itu. Nah di sini Natalie butuh tempat sharing agar bisa menyalurkan keluh kesahnya, menyalurkan masalahnya. Tapi jangan disalurkan di media sosial karena kamu public figure juga. Nah, ketika kamu salurkan unek-unekmu di media sosial, ya kamu harus mau menanggung risikonya, dikomentari netizen. Ada yang setuju denganmu, ada yang tidak setuju denganmu, itu risiko yang harus kamu alami. Ada 10 tongkat kepikiran. Di sini tadi ada 9 pedang, depresi, kepikiran yang begitu tertekan. Nah, di sampingnya ini ada 10 tongkat. Kenapa ada 10 tongkat? Karena beban hidupmu ini kamu tanggung sendiri. Beban hidupmu, beban adik-adikmu, juga sebagian kebutuhan Asam dan lain sebagainya. Dan disinilah ada unek-unek yang membuat Natalie merasa kadang-kadang gak kuat menahan hidup ini. Makanya dia lampiaskan dengan curhatan di media sosial. Karena banyak yang ditanggungnya. Tapi kabar-kabarnya dia beli mobil baru ya teman-teman. Lantas untuk apa dia kepikiran kalau dia memiliki uang yang begitu banyak? Lantas dia mengapa harus curhat di media sosial yang ini yang itu? Mari kita lihat di sini satu kartu lagi apa yang membuat Natalie merasa tersakiti. Tidak adanya kerjasama menurutnya.
Tidak adanya kerjasama yang baik di dalam mendidik anak. Kalau kamu ingin kerjasama yang baik seperti apa yang kamu pikirkan, ya jangan gugat cerai. Karena gugat cerai ini resikonya banyak, dampaknya juga banyak. Misalnya tidak bisa bersama dengan ayahnya, tidak bisa bersama dalam satu rumah, tidak bisa sinkron dalam mendidik anak. Itu salah satu resiko dalam sebuah perceraian. Jadi sebenarnya rasa sakit hati pada diri Natalie ini disebabkan karena pikirannya. Lebih karena kekhawatiran, ketakutannya, juga pikiran-pikiran yang dia pendam yang pada akhirnya diledakkan. Jadi lebih karena dia tidak bisa memanajemen pikirannya. Emosinya meledak-meledak dan mudah terpengaruhi juga dengan omong-omongan netizen, sehingga dia merasa tertekan di dalam hidupnya. Ditambah lagi dia belum bisa melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalunya dengan Kang Sule. Dan apa yang dilakukan dalam kehidupannya terkait anaknya selalu dikait-kaitkan dengan Kang Sule, ya itu wajar. Tapi Natalie juga harus tahu diri, resiko, konsekuensi dari sebuah perceraian itu adalah seperti itu. Di sini harusnya bersyukur karena Kang Sule masih bertanggung jawab pada anaknya, juga kadang berkunjung juga dan lain sebagainya. Banyak orang tua yang gak bertanggung jawab ketika sudah bercerai. Tapi kalau dari kartu ini Kang Sule sangat bagus sudah bertanggung jawab. Dan lebih ke arah pikiran Natalie sendiri yang membuat masalahnya. Pikirannya dia sendiri. Karena terlalu banyak yang dia pikirkan. Natalie ini orangnya nggak berpikir satu persatu, nggak, semuanya dipikirin sehingga rumit, beban hidupnya semakin berat, rasanya seperti itu. Ya, ada unek-unek yang terpendam, ada kondisi agak depresi, butuh seseorang yang dijadikan tempat sharing, tempat curhat. Karena di sini loh teman-teman, ada kartu ini melambangkan adanya beban kehidupan yang dia rasakan. Lah, beban kehidupan yang seperti apa yang dia rasakan? Toh dia juga barusan beli mobil baru, cash atau kredit juga nggak tahu kita ya. Yang intinya dia sudah beli mobil baru dan itu juga ditayangkan di YouTube-nya. Dan disinilah kalau menurut kartu ini lebih ke arah cara dia menyikapi sebuah permasalahan itu yang menjadikan alasan dia menderita. Alasannya seperti itu. Ya, semoga bisa kelar masalahnya, bisa legowo menerima kondisi yang ada, dan bisa karirnya meningkat lagi. Jangan ada kelelahan pikiran. Kalau pikiran lelah ya harus dicurhatkan pada seseorang yang dipercaya. Atau curhat pada Tuhan, luar biasa loh ya. Dengan curhat pada Tuhan, rahasia kita juga aman. Kalau kita curhat pada teman, yang namanya teman itu kadang berubah-ubah. Tapi kalau kita curhat pada Tuhan, unek-unek kita keluar, hati kita lapang, rahasia juga aman. Seperti itu ya teman-teman untuk Natalie ini. Semoga kuat menghadapi kehidupan. Terus fokusnya jangan banyak-banyak. Ketika kamu fokus banyak dalam kehidupanmu, ngurusi ini yang ada berantakan.